Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati dan berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka bersilaturahmi melalui media sosial yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat di WhatsApp, di Facebook, dan di media-media sosial lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bulan suci Ramadan, kemudian pahala-pahala yang bisa kita dapatkan selama bulan suci Ramadan, dan tentunya di akhir dari bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang pertama tentu ini adalah fase terakhir dari perjalanan puasa kita. Kita sudah memasuki pada fase yang ketiga, di mana di fase yang ketiga ini, kalau ibarat sebuah pertandingan olahraga, sebuah pertandingan sepak bola, kita sudah memasuki pada babak final. Tentunya yang masuk babak final ini adalah klub atau orang-orang pilihan. Tidak semua klub, tidak semua orang yang bisa masuk final. Mungkin hanya bisa masuk di babak awal, baik babak penyisihan dan sebagainya. Saya hanya mengingatkan kita kembali, Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada puasa orang umum. Nah, ini tentu puasa orang-orang kebanyakan yang hanya menahan haus dan lapar serta tidak melakukan hubungan seksual pada siang hari. Ini tentu puasa kebanyakan orang. Nah, kemudian yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus ini tentu lebih dari itu, tidak hanya sekedar menahan makan dan haus, lapar, dan tidak melakukan hubungan syahwat di siang hari, tetapi kita diminta untuk menahan pandangan, hati, mulut kita untuk tidak berbicara yang bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan dikatakan juga di dalam kitab tersebut, kita juga untuk mampu menahan dari berbuka puasa yang berlebih-lebihan. Nah, tentu kita punya pengalaman sendiri kalau berbuka puasa ini, hawanya itu semua mau dimakan, semua mau diminum. Ada kincau, ada cendol, ada TS, ada minuman itu, minuman ini. Nah, kemudian makanan kuehnya juga begitu. Ada ongol-ongol, ada kelepon, ada kroket, ada bakwan, dan banyak sekali makanannya. Nah, puasa khusus ini kita diminta untuk lebih mengerem diri, ya, sehingga tidak kekenyangan. Kalau sudah kekenyangan, kita mulai malas untuk beribadah, malas untuk tarawih, malas untuk membaca Quran dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, puasa Ramadan ini tentu banyak juga manfaatnya dari aspek-aspek yang lain. Saya contohkan misalnya dari aspek kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari aspek kesehatan sama sepertinya mesin yang dioperasionalkan selama setahun tidak pernah berhenti-henti.
kalau bisa kita analogikan sama seperti perut kita itu seperti mesin. Kalau tidak pernah diistirahatkan, maka mesin itu akan rusak. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, persilakan untuk cek di apotek, cek di rumah sakit, ya, 3 saja, jangan banyak-banyak, 3 saja, kolesterol, asam urat, dan gula darah. Nah, pasti kalau orang yang berpuasa, ya, gula darah puasa maupun setelah puasa pasti bagus. Kemudian kolesterolnya bagus, asam uratnya bagus. Karena apa? Dia berpuasa, ya. Nah, apalagi Bapak Ibu yang bisa mengamalkan puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa saja. Nah, memang berat karena selama 11 tahun bahkan 11 bulan maksud saya, bahkan 12 bulan kita sangat sulit dengan aktivitas yang tinggi. Tapi kalau dengan tekad dan keinginan yang kuat, insya Allah kita bisa melaksanakan. Berpuasalah kamu agar kamu sehat. Kemudian juga berpuasa itu, puasa Ramadan itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, siapa yang tidak berdosa? Insya Allah di puasa Ramadan ini, ya, kita menghilangkan puasa-puasa kita yang telah lalu, ya. Nah, ini tentu kita dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, insya Allah, ya, kita mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu ini dapat kita hapus, ya. Man shoma Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Kemudian Allah juga menjanjikan di bulan suci Ramadan ini, ya, di malam-malam yang ganjil kita akan menemukan malam Lailatul Qadar. Tentu ini berproses dari awal, tidak hanya ujuk-ujuk tiba-tiba saja. Nah, dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah melalui Nabi Muhammad itu protes, ya, protes kepada Jibril dan mohon disampaikan kepada Allah bahwa umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Paling sampai 60 atau 63 tahun. Nabi Muhammad saja, ya, umurnya 63 tahun. Sedangkan umat-umat Nabi yang lain itu umurnya panjang-panjang. Ada yang ribuan dan sebagainya. Maka bagaimana menyikapi, menyiasati ini? Ya, itulah tadi. Kalau kita konversikan 1000 bulan itu 83,4 bulan. 83 tahun, 4 bulan. Tentu ini kalau memang betul-betul kita bisa menemukan dengan membaca Quran, beribadah, berzikir, berinfak, bersedekah, ya, dan dilakukan pada malam-malam ganjil. Bukan hanya malam-malam ganjil lalu malam genapnya kita tidak melakukan itu. Insya Allah, ya, kita akan mendapatkan itu, ya, selama 83 tahun 4 bulan. Kalau selama hidup kita, jangan banyak-banyaklah kita bisa menemukan, mungkin 5-10, tentu umur kita akan sama dengan umur-umur umat-umat Nabi yang lain. Nah, untuk itu ini kesempatan Bapak Ibu sekalian, silakan, ini sudah hampir berapa hari lagi, tentu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa tradisi Idul Fitri atau Lebaran di Kalimantan Barat ini menurut saya itu sangat konsumtif, ya. Lebih baik langkah yang pertama menurut saya, kita selesaikan dulu misalnya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Apa itu? Zakat fitrah, ya.
zakat mal kalau memang sudah cukup nisab dan haulnya. Nah, zakat fitrah berdasarkan edaran Kementerian Agama, setiap jiwa itu per kilonya 2,5 sampai 2,8 kilo. Kemudian dikalikan beras yang kita makan yang paling mahal yang kita makan, misalnya 14.000 atau 12.000 ya, tinggal dikali jiwa. Nah, dapatlah jumlahnya. Misal contoh seperti saya, istri 1, anak 4, dengan saya 6 kali 2,5 kilo kali harga beras. Nah, kemudian kalau kita ada memiliki harta yang sudah memiliki uang, memiliki harta simpanan, dan zakat-zakat lainnya, zakat pertanian, zakat profesi, ya, yang sudah kalau zakat yang sudah sampai nisab dan haulnya, itu segera kita keluarkan. Nah, Bapak Ibu bisa minta hitungkan ya di Basnas atau di UPZ yang ada. Nah, sekali lagi saya mengatakan penuhi segala kewajiban, karena di Kalimantan Barat ini saya mohon maaf, lebarannya bisa sebulan. Mulai sekarang nih ibu-ibu, bapak-bapak udah macam-macam pesan kue. Ada kue lapis, macam-macam kue lapis Prancis, kue lapis belacan, lapis itu, lapis ini. Pusing kepala kita ya. Belum kue itu, kue ini, minuman itu. Karena lebarannya sampai sebulan. Saya pernah bertanya kepada kawan-kawan saya yang dari Jawa, dari Sumatera. Ternyata mereka ini lebaran cukup bertemu di halaman, sholat Idul Fitri, bersalaman, kemudian selesai. Tapi kalau di Kalimantan Barat, lebarannya benar lebar-lebur, ya, sehingga habis-habisan. Bahkan kalau kuenya habis, dibuat lagi, ya, bunyi apa? Mesin diaduk lagi dan sebagainya. Sehingga saya menyarankan, ya, cobalah kita ubah pola ini, jangan konsumtif, jangan sampai sebulan gitu ya. Tapi cukup memaknai lebaran itu dengan saling memaafkan lahir dan batin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting setelah lebaran itu apa itu? Nah, iuran rumah udah mau dibayar belum? Iuran mobil udah dibayar belum? Kemudian kalau anaknya sekolah, anaknya kuliah, setelah ini harus store, bayar SPP dan sebagainya. Ini yang paling penting, jangan dihabiskan pada saat lebaran. Nah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan 3 hal tadi, bagaimana evaluasi puasa kita, kemudian kita mengejar target-target yang telah ditentukan. Maaf Bapak Ibu sekalian, jangan percaya dengan diskon-diskon. Diskon itu 50% plus 20%, padahal harganya udah dinaikkan. Tapi kalau janji Allah, innaka la tuhliful mi'ad, bahwa janji Allah itu tidak pernah meleset, tidak seperti janji kepala daerah atau dewan ya Pak ya, Ibu ya. Tapi kalau janji Allah tidak pernah meleset. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini kurang berkenan, ada salah kata dan tingkah laku saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.